Halo sahabatku dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya John Sung, Jesus My Savior. Sahabatku, dimanapun Anda berada, pada topik kali ini saya ingin berbicara mengenai eskatologi, doktrin akhir zaman. Bagaimana sih sesungguhnya yang terjadi di akhir zaman ini? Nah, sebenarnya di dalam Alkitab sudah dijelaskan dan dirincikan bagaimana proses dari masa ke masa sampai berakhirnya dunia ini. Nah, nih, saya kasih lihat secara singkat saja dulu, ya. Penjelasan singkatnya begini. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan menjanjikan juru selamat yang akan datang, yaitu Mesias, Yesus Kristus, yang akan mati di kayu salib menebus dosa manusia. Yesus Kristus akan dihukumkan menggantikan dosa-dosa manusia. Nah, sebelum Mesias itu datang, orang perjanjian lama diperintahkan untuk mengambil seekor domba, dan domba itu disusun di atas mezbah dan disembelih. Sambil mengaku dosa, mereka menyembelih domba itu. Domba itu adalah simbol dari Mesias yang akan datang menebus dosa manusia. Oleh sebab itu dalam perjanjian lama, praktek ini terus dilakukan. Kita lihat bagaimana ya Abraham, Isa, Yakub, dan semuanya melakukan ini, Nuh, dan semuanya melakukan persembahan domba kurban ini sebagai bukti bahwa mereka percaya kepada Mesias yang akan datang menebus dosa mereka. Nah, dalam sistem ibadah perjanjian lama ini bersifat ritual, simbolis, lahiria, jasmania. Makanya masuk di dalam bait Allah, itu harus cuci kaki, cuci tangan, ya harus membersihkan diri, ada makanan yang haram dan makanan yang tidak haram. Nah, ketika Tuhan Yesus Kristus datang, lihatlah anak domba Allah penghapus dosa dunia. Yohanes Pembaptis berkata, menunjuk kepada Yesus Kristus. Maka, sistem ibadah simbolis yang menyembelih seekor domba berhenti. Karena domba sesungguhnya, Yesus Kristus, sudah datang menebus dosa manusia. Setiap orang yang percaya, mengaku, menyesal, bertobat kepada Yesus Kristus yang sudah datang, mati di kayu salib menebus semua dosanya, akan diselamatkan. Hari ini kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Artinya bersifat rohani, hati, ya, pikiran kita. Bukan bersifat jasmani, lahiria, simbolis, ritualistik, tetapi roh dan kebenaran, hati, rohani dan kebenaran. Firman mula kebenaran. Nah, kita bergabung di dalam sebuah gereja, jemaat, yang adalah tubuh Kristus. Jemaat adalah tubuhku, kata Tuhan, dalam Efesus 1 ayat 23. Setiap orang yang tergabung dalam tubuh Kristus, dia harus menjadi saksi Kristus. Jemaat, gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Ya. Jadi, hari ini kita ada dalam gereja, ada dalam jemaat, kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Seperti Tuhan Yesus berjanji bahwa dia akan datang, dia akan datang, membawa kita untuk ke rumah Bapa di sorga. Nah, kemudian, ya, sebelum kita lihat mengenai hari pengangkatan, saya akan melihatkan Anda sebuah garis zaman ini mengenai pengangkatan. Apakah pengangkatan, rapture, itu sungguh-sungguh akan terjadi? Ya, karena Tuhan Yesus telah menyatakannya bahwa dia akan datang membawa kita naik ke sorga. Kita melihat begini, ya. Kalau kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 2 sampai 3 itu kan, janganlah gelisah dan khawatir ya hatimu, aku pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagimu. Nah, itu adalah sebuah janji Tuhan bahwa dia nanti akan datang lagi. Dia sekarang pergi menyediakan rumah bagi kita, katanya. Dia akan datang dengan cara yang sama. Di dalam Kisah Para Rasul, dia yang terangkat ini akan datang dengan cara yang sama. Berarti Tuhan Yesus pasti datang membawa orang percaya naik ke sorga. Nah, kalau kita melihat Alkitab, ya, kita melihat Alkitab misalnya 1 Tesalonika. Kitab 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-17. Ini ya, dari ayat 13 ini adalah perikop bagaimana menjelaskan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus Kristus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dan Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak mendahului mereka yang meninggal. Jadi ketika Tuhan Yesus Kristus datang, yang meninggal sekarang ini yang sudah dikubur, akan bangkit tubuhnya yang diubah. Akan bangkit dengan tubuh kemuliaan.
Sebab pada waktu itu tanda diberi, pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi mereka hari ini yang sudah mati, dikuburkan, akan bangkit terlebih dahulu. Ya. Tubuhnya yang bangkit ya, akan mendapatkan tubuh kemuliaan. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita bersama-sama dengan Tuhan. Jadi pada hari rapture nanti, orang yang mati akan dibangkitkan tubuhnya, dan kita yang hidup akan ikut naik menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, sampai di sorga, di angkasa, ya, kita akan menghadapi pengadilan anak domba, yaitu pengadilan Kristus, di mana Kristus memberikan hadiah upah kepada anak-anaknya yang di sorga. Makanya Tuhan suruh, simpanlah hartamu di sorga, ngengat dan kara pencuri tidak merusaknya. Jadi artinya sampai di sorga, posisi masing-masing orang itu berbeda. Ada yang mendapat hadiah, mahkota kehidupan, mahkota pelayanan, mahkota kesetiaan, mahkota yang lain. Ada 7 mahkota yang di dalam Alkitab. Jadi ada hadiah. Bagaimana mungkin ya orang yang tidak pernah melayani Tuhan, orang tidak pernah berjeri lelah untuk pekerjaan Tuhan, sampai di sorga itu sama posisinya dengan Petrus, Paulus, dan rasul-rasul yang lain yang berjeri lelah? Tidak mungkin ya. Nah, ingat jadi sekali lagi bahwa kita di sorga akan menerima upah, bukan hukuman ya, upah. Karena Tuhan menyuruh kita untuk simpan harta di sorga. Masa ada yang nyimpan, ada yang tidak pernah nyimpan, sama sih kondisinya. Nah, ini kan tidak mungkin. Oke? Ya. Kemudian kita akan melihat ya 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-9. Nah, apakah kita akan masuk di dalam tribulation, penganiayaan? Oke. Apakah kita akan masuk? Nah, ada sebagian kekristenan yang menganggap bahwa kita harus mengalami tribulation dulu, yang seperti dikatakan dalam kitab Daniel itu, bahwa masa 7 tahun penganiayaan dikuasai antikristus, baru kita nanti akan diangkat. Saya bukan di posisi yang seperti itu. Saya percaya bahwa kita akan terangkat lebih dahulu, naik ke sorga, menyongsong Tuhan di angkasa, kemudian kita akan mendapat ya hadiah dari Tuhan Yesus Kristus yang akan mengadili kita, memberi kita upah. Nah, sesudah itu masuklah di dunia ini masa tribulation. Mengapa saya berkatakan demikian? Ya, kalau kita lihat misalnya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain. Jadi maksudnya itu adalah bahwa kita ya tidak ditetapkan untuk ditimpa murka itu. Ya. Kemudian sebagai ininya lagi ya, misalnya Wahyu juga, Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10. Ah, kita lihat ini di sini ayat yang ke-10 juga dikatakan begini. Karena engkau menuruti firman-Ku, engkau tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ini Tuhan berjanji ya, bahwa kita tidak akan ditimpa kemalangan, tribulation, murka itu ya, di dalam kuasa antikristus. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi juga ya 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-7. Nah, ini cerita bagaimana Tuhan Paulus menjelaskan tentang kedatangan kedurhakaan dan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ya, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu? Nah, karena secara rahasia kedurhakaan itu telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan.
Kalau yang menahannya itu disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Yesus Kristus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya. Nah, hari ini secara rahasia kedurhakaan sudah mulai bekerja. Banyak penyesatan hari ini di mana-mana. Banyak orang murtad. Iya. Banyak orang ikut ajaran setan-setan. Karena kedatangan si pendurhaka itu bagaimana cirinya? Kedatangan si pendurhaka adalah pekerjaan iblis. Akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, mujizat-mujizat palsu dengan rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang harus binasa. Jadi orang-orang ditipu hari ini dengan mujizat-mujizat yang dilakukan banyak orang di gereja-gereja, ya di agama-agama tertentu, hal-hal supranatural terus dilakukan oleh iblis untuk menyesatkan banyak orang. Dan hari ini secara jelas kita sudah melihat ini mulai bekerja, pekerjaan iblis yang luar biasa menyesatkan banyak orang, gitu loh. Tapi masih ada yang menahan apa? Orang percaya Roh Kuduslah yang mampu menahan kekuasaan antikristus yang akan datang nanti menyatakan dirinya secara terang-terangan. Nah, ketika nanti yang menahan orang percaya itu naik, disingkirkan, maksudnya itu dalam terjemahan itu dia ditarik gitu, dibawa pergi. Nah, pada saat itulah Antikristus akan menyatakan dirinya. Nah, itulah akhirnya Antikristus akan turun selama 7 tahun masa kekuasaannya. Dan pada masa ini ya ada 144.000 orang Yahudi yang dimeteraikan. Nah, inilah jumlah mereka, inilah yang akan menjadi saksi Kristus. Ya, yang menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran pada waktu itu untuk penyelamatan orang Yahudi. Sedangkan orang yang non-Yahudi sudah disesatkan karena telah terbukti tidak cinta kebenaran. Yang saya baca tadi 2 Tesalonika 2 ayat 11 itu, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percayakan dusta, supaya dihukum orang-orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Jadi orang-orang non-Yahudi itu ya, mereka itu sudah biarkan tersesatkan, mereka itu tidak ada ini lagi, tidak bertobat lagi, kesempatannya sudah habis. Itulah. Jadi sekarang ketika tribulation ini adalah masa di mana Tuhan berurusan dengan orang Yahudi. Nah, di dalam masa 3,5 tahun diturunkan 2 saksi oleh Tuhan ya untuk membantu bersaksi, meneguhkan ya kesaksian-kesaksian supaya orang Yahudi itu bertobat. Nah, jadi ceritanya itu begini. Nanti Antikristus akan datang. Dia akan membackup bangsa Israel untuk membangun bait Allah. Semua negara ya akan bersatu dan mendukung Israel untuk bangun bait Allah. Karena semua agama sama, katanya, semua sama. Nah, akhirnya dibangunlah bait Allah. Orang Israel juga senang. Tetapi ketika selesai pembangunan bait Allah, Antikristus ini ingin duduk minta disembah di bait Allah. Pada saat itulah orang Israel akan marah. Yang kita sembah itu adalah Allah Jehovah. Kita tidak boleh menyembah manusia. Nah, karena hukum Taurat kan dengan jelas sekali ya mengajarkan bahwa orang Israel itu, Yahudi itu ada istiadatnya tidak boleh menyembah manusia. Antikristus melanggar perjanjian itu, dia duduk di bait Allah untuk disembah. Pada waktu itulah ya orang Israel menolak. Nah, orang Israel menolak, diturunkanlah ya satu demi satu murka. Ya. Satu demi satu murka, dan pada akhirnya nanti ya akan perang Harmagedon. Nah, pada waktu perang Harmagedon itu adalah Tuhan Yesus akan datang menyatakan dirinya bersama-sama dengan orang percaya. Turun ya. Dan kekuasaan antikristus akan dikalahkan, iblis bersama semua antek-anteknya akan dikurung, akan diikat selama 1000 tahun, dan orang Israel semuanya akan bertobat massal ya. Ya mungkin tidak sampai semuanya lah ya, tetapi banyak lah, mayoritas pasti akan bertobat massal. Lalu masuklah nanti ke dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi orang yang percaya itu sudah di surga, turun bersama Tuhan dan nanti memerintah bersama dengan ya Tuhan di kerajaan 1000 tahun.
Nah, sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, jadi ini adalah sebuah garis zaman yang kita hasilkan dari penelitian firman Tuhan. Ayat-ayatnya banyak. Kalau mau bahas ayatnya kita bisa 1 semester di dalam ini, dalam bangku sekolah teologi ya. Tetapi saya mau katakan, nah demikianlah nanti akhirnya masuk dalam kerajaan 1000 tahun, orang-orang yang percaya bersama dengan Tuhan. Nah, semua orang Yahudi akan masuk di sana, ya. Mereka akan hidup bersama-sama, tidak ada lagi damai, tidak ada lagi kejahatan, tapi yang ada adalah damai dan sukacita. Sahabatku dimanapun Anda berada, nah, setitik cahaya kebenaran firman Tuhan ini kiranya dapat merangsangmu untuk menggali kebenaran kitab dan menemukan kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.